Berapa omset terbesar yang pernah Pak Tung dapatkan dalam setahun? Kalau dalam sehari 555 miliar 684 Sehari Pak, 555 miliar. Oh my god. Sebenarnya bukan sehari ya, 5 jam 11 menit. Gimana sih Pak caranya untuk mendapatkan uang segitu banyaknya? One thing, the most important thing di dalam bisnis, orang yang tepat, punya ambisi, punya karakter, punya kompetensi. Pak Tung ini jago banget nih marketingnya ya. Jualan rumah 70 berapa ini Pak? Yang laku 72 dan total duitnya 96 miliar. 96 miliar dapat dalam waktu 10 menit. Ya tahun berikutnya 630 miliar. Tahun berikutnya 800 miliar. Ya. Gimana cara marketingnya untuk bisa menjual barang seperti itu Pak? Kita harus tahu bahwa why people buy. Siapa customer Anda, kemudian mereka ada di mana. Kalau Anda pegang satu kalimat ini aja di bisnis, ya kemungkinan sukses Anda kan jauh lebih besar di kemudian hari. Kan, gitu ya. Oke, gimana Pak? Pak Tung, terima kasih sudah meluangkan waktu main-main ke podcast saya, Pak. Dengan senang hati luar biasa, saya terhormat diundang di sini. Waduh, Pak. Saya yang happy banget bisa ketemu Pak Tung. Ya. Pak, kita mau belajar banyak banget sama Pak Tung hari ini. Semoga semua pertanyaan yang saya taruh di sini bisa ditanyakan ya. Waduh, pertanyaannya ada 75. Gak nyampe Pak. Jadi 3 tahun kemudian baru terjawab. Pak, aku boleh langsung to the point gak sih? Silakan. Berapa omset terbesar yang pernah Pak Tung dapatkan dalam setahun? Kalau dalam setahun, kalau dalam sehari 555 miliar 684 sehari juta Pak? Ya. 555 miliar. Oh my god. Gimana sih Pak caranya untuk mendapatkan uang segitu banyaknya? Sebenarnya bukan sehari ya, 5 jam gitu. 5 jam 11 menit. Nah, ya. 5 jam 11 menit 550 miliar. 555 miliar. Gimana Pak? Itu saya bisa gitu. Jadi tidak semua bidang bisa menghasilkan sesuai dengan yang Anda inginkan atau sama besarnya. Oke. Nah, salah satu bidang yang bisa menghasilkan itu adalah properti. Oh. Nah, kalau misalnya Anda bidangnya properti tapi bukan dijual propertinya, jadi misalnya Anda nyemen, nah satu hari 150.000. Oh iya betul. Kan gitu ya, atau kalau Anda lembur ya 200-250 ribu gajinya tergantung kan level ya. Tapi kalau Anda punya nilai tambah dan punya faktor kali serta rela berbagi, nah ini kan itu ya, berbagi komisi kepada orang lain, berbagi keuntungan, termasuk berbagi keuntungan terhadap yang beli. Oke. Jadi banyak orang itu maunya untung sendiri sebanyak-banyaknya. Oke. Seoptimal mungkin pada waktu jual properti. Jadi konsumennya dapat untung, tapi nanti setelah sejuta tahun kemudian lah itu kan ya kasihan juga gitu ya. Oke. Jadi kita benar-benar punya nilai tambah. Jadi kalau Anda membangun sesuatu hal itu harus ada lebih dibanding orang lain. Oke. Terus kemudian lebih apa? Lebih cepat, lebih bagus, lebih murah, lebih apa? Kalau Anda punya nilai tambah, punya perbedaan dramatis dan bermanfaat untuk orang banyak, bisa dipercaya, kemudian cara jualan Anda kena target market yang tepat dalam jumlah yang banyak, produk Anda segini, target market Anda yang bisa tahu produk dan jasa Anda berpuluh kali lipat, ya tentu saja habis dengan waktu yang sangat cepat. Oh, berarti Pak Tung ini bisnis utamanya selama berpuluh tahun properti. Jadi pembicara termasuk ada penghasilan juga. Oke. Jadi konsultan bisnis juga dapat penghasilan yang lumayan, tapi penghasilan utama yang paling besar properti. Oke. Karena jarang loh, kalau misalnya Anda pembicara jadi triliuner kan jarang sekali loh. Betul, gitu ya. betul. Nah kan gitu. Betul. Jadi konsultan bisnis yang triliuner ada kali yang kalau, tapi jarang juga gitu ya. Jadi, tapi kalau properti banyak nggak? Banyak. Nah ini, jadi tidak semua bidang bisa membuat Anda sekaya yang Anda impikan. Kalau Anda punya impian itu ya, harus pilih jenis bidang yang benar dulu. Oke Pak, tapi gimana awalnya sampai Pak Tung bisa melihat peluang itu bahwa kayaknya di properti bisa nih sampai sekaya itu. Cara melihat peluang ala Pak Tung gimana sih? Jadi kalau peluang itu, jadi biasanya kan kita begini, namanya antisipasi. Jadi uang itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul. Nah kalau kita bisa antisipasi di sana, ya kita dapat. Kalau telat, cuci piring gitu katanya pesta sudah usai dapat cuci piring. Jadi peluang itu antisipasi untuk ke arah mana itu kita jadi plus minus tahu. Kayak hari ini, kalau dulu sempat gini ya, berapa bulan ini kan saya mulai switch ke satu bidang yang berbeda lagi. Tapi intinya dulu saya 39 bulan saya beli 39 properti. Wow. Termasuk beli hotel yang di Solo gitu ya, sebelah stasiun balapan. Kemudian kita mau bangun Hilton, nggak pakai utang gitu ya. Wow Pak, luar biasa. Tapi itu kan beli properti. Karena antisipasi gitu ya.
antisipasi. Jadi mau tidak mau akan inflasi. 2016, 2017, 2018 sebetulnya sudah dari 2007 saya sudah juga sharing tentang emas gitu ya. Terus kemudian 2016, 2017, 2018 emas terus kemudian sempat saya sharing tentang emas di Pegadaian karena saya jadi konsultannya untuk Pegadaian juga. Di Surabaya waktu itu satu malam kita jualan 49 kg emas. Nah orangnya kan tuh waktu itu 600.000, enggak sampai waktu itu udah. Itu 800-an ribu sekian untuk per gramnya atau sekitar 800 juta gitu ya. Sekarang kan 1,8 juta gitu ya untuk per gramnya itu. Enggak ada yang terima kasih sama saya atau neraktir saya, enggak ada. Yes. Oke Pak, tadi ada yang menarik tuh dari kata-kata Pak Atung. Kita bangun hotel tanpa ngutang. Ya. Sedangkan pebisnis kan banyak yang memanfaatkan utang bank untuk mengekspansi bisnis. Pak Atung nggak setuju dengan itu? Oh setuju aja. Oh setuju. Tapi dalam kekuatan Anda dan umur Anda gitu ya. Oke, maksudnya jadi gimana Pak? Banyak orang sampai mati atau sampai perusahaannya tutup masih utang 14 triliun misalnya begitu ya. Ya itu kan ya dia tetap kaya sih, mau tutup ya tetap kaya gitu ya. Tapi istilahnya ya kasihan yang diutangi. Tapi balik begini. Ada yang bilang, Pak Tung kalau utang kan kamu bisa jadi 3 hotel, that's true. Cuma betul nanti pada waktunya nanti kamu kalau ada capital gain-nya, terus kemudian cash flow-nya, yes that's true. Kalau semuanya lancar kan gitu. Itu kan semuanya that's true kalau hitungannya pas dan lancar kan gitu ya. Betul. Kalau tidak lancar, nah Anda merugikan banyak orang dulu. Betul kan? Resikonya terlalu besar Pak ya? Bukan, jadi resiko itu tergantung sisi umur. Jadi dalam kehidupan saya kan ada umur-umur tertentu gitu ya. 17 sampai 27 saya masa-masa belajar. Bukan berarti sampai sekarang enggak belajar. Tadi sudah mau siap-siap belajar bagaimana jadi influencer, jadi konten. Nah kemudian tapi pada waktu 17 sampai 27 itu saya enggak hitungan. 17 sampai 27, 10 tahun ya Pak itu? Ya jadi gaji berapa saya enggak masalah. Jadi bukan yang seperti pernah dengar lulusan UI kalau enggak 8 juta enggak mau. Pernah dengar? Itu pernah viral gitu ya. Loh ya boleh kalau orang tuanya kaya raya kan gitu ya. Atau orang tuanya punya perusahaannya sendiri. Jadi siapa butuh siapa gitu ya. Jadi kayak misalnya jadi konten kreator, apakah perlu lulusan UI atau lulusan ITB atau lulusan luar negeri? Enggak toh. Betul. SMA, SMP bisa buat konten enggak gitu ya. Viral enggak? Bagus enggak? Yuk kerja. Langsung kan gitu. Jadi tapi balik lagi. Jadi saya enggak hitungan masa-masa itu, masa-masa belajar. 27 sampai 35 saya belajar memimpin. Jadi ketua Asosiasi Manajemen Indonesia di Malang, ketua jadi belajar memimpin. Kenapa? Bukan sampai sekarang enggak belajar memimpin, masih terus gitu ya. Tapi Pak, pemimpin itu jadi biasanya loh secara umum. Income-nya lebih gede dari yang dipimpin biasanya. Kalau enggak percaya coba gitu. Ya tapi balik lagi. Berikutnya setelah itu umur 35 sampai 45 saya masa-masa ambil risiko. Jadi, justru ambil risiko Pak di situ ya? Iya. Kenapa 35 45 masih muda kalau belum berhasil untuk ngulangi? Kalau sudah berhasil masih cukup muda untuk nikmati. Mau nggak sukses pada waktu umur 99? Nggak mau sih. Maulah daripada enggak pernah gitu ya. Dan kan sudah 99 lumayan gitu ya. Tambah umur. Tapi kalau bisa umur 24, sama luar biasa. Umur 24 sudah sukses. Nah, itu kan jadi kenapa tidak gitu ya. Tapi balik lagi jadi 35 45 itu masa-masa pada waktu itu gitu ya. Tren sekarang lebih muda, lebih luar biasa gitu. Jadi 35 sampai 45 saya masa ambil risiko, makanya sampai hari ini saya sudah tutup geledain jual 43 perusahaan. 43 tadi kita belajar lagi tentang itu. Punya pabrik tabung gas salah satu yang terbesar di Indonesia, Goodbye My Love. Punya tiang pancang, ada developer Goodbye My Love juga punya S2, Goodbye My Love banyak sekali yang bahkan .com jangan tanya, saya veteran.com ini gitu. Jadi punya banyak startup yang jadi almarhum.com. Nah itu 35 sampai 45, bukan sampai sekarang tidak ambil risiko, ada. Tapi beda, enggak sebanyak pada waktu umur-umur itu. Dan saya tuh ambil risiko itu biasanya dikunci bawahnya. Maksudnya itu banyak orang ambil risiko harus berani 100%, utang gebok semua. Bangkrut nggak bangun lagi. Jadi saya ada kunci bawahnya, maksudnya bottom risiko yang mau saya ambil. Kayak saya di batu bara.
Mungkin kalau saya tahan, hari ini saya di batubara, saya berkali-kali lipat jauh lebih kaya dibanding hari ini. Kalau tahan gitu ya. Tapi kelihatannya banyak partner saya yang akhirnya nekat nahan dan tidak tahan, habis semua. Nah pada waktu itu saya punya bottom risk yang saya mau. Jadi antara waktu dan jumlah uang. Waktu sekian belum jalan, jumlah uang sekian belum jalan, sudah ganti manajemen tidak jalan, ganti ini tidak jalan, saya goodbye. Jadi mungkin nggak masuk lagi, mungkin. Tapi dalam hal ini saya lebih kepada risiko yang bisa saya ambil, bottomnya ada. Jadi geletak itu bangun lagi. Itu kenapa bangun lagi? Masih bisa bangun. Kayak tadi nih, wah badannya bagus nih. Pak Samuel Chris ini. Kan latihan toh, fitness toh. Fitness itu kan harus cukup cedera, sedemikian sehingga kita tambah besar. Betul. Tapi tidak boleh terlalu cedera, sedemikian sehingga kita tidak bisa pakai lagi gitu ya. Tidak bisa pulih lagi. Bisnis juga sama. Oke. Pak, saya tadi sangat tertarik tuh, menjual 43 perusahaan. Jadi saya sebagian yang saya jual, ada saya yang geledain, ada yang tutup gitu aja. Oke. Kalau digeledain kan masih ada tapi tidak berjalan dengan baik. Oke. Pak, tapi gimana cara menjual perusahaan itu sih, dan kenapa Pak Atung menjual perusahaan itu? Karena resiko tadi ya yang dibilang itu ya. 1, jadi biasanya kan 4 gitu ya. Ya, apa itu Pak? Jadi kalau nomor 1 itu ceritanya sudah time-nya habis, tapi tidak berjalan. Istilahnya karena manajemennya saya tidak suka, sama lah gitu ya. Jadi tidak bisa ganti manajemen, tidak suka partnernya, tidak bisa gini ya wes jual aja PN, atau ambilin atau jual kepada orang lain. Tidak suka manajemennya. Berikutnya sudah tidak suka terhadap bisnisnya. Kelihatannya alamat bakal jadi almarhum nih bisnisnya. Tidak semua bisnis itu bisa berkembang. Jago marketing kayak apapun kok sudah lewat waktunya ya goodbye my love gitu ya. Terus kemudian berikutnya, karena ada yang lebih menguntungkan, saya perlu uang, misalnya begitu ya. Saya merasa, ini yang sini lagi jalan gaspol, menguntungkan sih, manajemennya oke sih, tapi kelihatannya manajemennya lebih bagus ini dan lebih menguntungkan sini. Nah, saya goodbye my love kan gitu ya. Kemudian kalau yang keempat, risikonya sudah terlalu besar untuk saya. Oke. Pak, tapi itu kan tadi ada yang sampai batu bara, ada apa semua itu kan gimana? Baik banget kan. Sampai apa tiang panjang gitu. Tiang panjang semua lah. Itu gimana caranya Pak Atung bisa menguasai segitu banyaknya bidang di dalam satu orang itu Pak? Itu keren banget sih. Nggak menguasai, siapa yang menguasai? Nggak menguasai. Terus gimana Pak? Kayak saya laundry hari ini punya ratusan cabang. Nyuci aja saya nggak bisa loh, pakai mesin cuci nggak bisa. Bisnis nyuci bisa gitu. Jadi konsep bisnis itu sebenarnya satu bisa diterapkan ke semua apa gimana Pak? Nggak, tetap ada uniknya masing-masing. Jadi kalau prinsip nomor 1 ya, makanya saya baru nulis buku Business Revolution. One of the most important thing di dalam, bukan, kalau ini kan Financial Revolution, Marketing Revolution, Life Revolution, nanti ada Business Revolution. One thing, the most important thing di dalam bisnis, orang yang tepat. Orang yang bisa di ACC. Apa itu ACC? Punya ambisi, punya karakter, punya kompetensi. Karakter tentu saja yang bisa dipercaya, salah satunya, masih ada banyak karakter yang di sini. Tapi balik lagi, kalau kita ada orang yang tepat, jenis bisnis kita yang salah pun bisa pindah. Jadi bagus. Bisa ganti. Pak Tony jangan gini, ayo gini. Jadi orang tepat itu adalah key of everything. Pak kan butuh modal. Enggak. Ya sebetulnya betul, masih ada satu lagi di atas orang, yaitu namanya timing. Jadi kalau timingnya telat atau belum, ya tamat riwayat. Contoh misalnya, zaman hari ini Anda menyewakan video tape, laku nggak? Sekarang udah enggak. Mau dimarketingkan kayak apapun, kamu ahli banget simsalabim, ya tobat kuat gitu ya, karena waktunya sudah habis lewat. Nah terus kemudian berikutnya baru orang tadi. Gitu ya. Dari pengalaman saya buka tutup begitu banyaknya bisnis dan belajar dari orang-orang yang lain yang buka tutup bisnis juga, nomor 1 timing. Sometimes timingnya belum waktunya. Jadi masih belum waktunya ya rodok berat. Kalau Anda tahan akhirnya door juga, tapi kalau waktunya belum tiba-tiba ya tobat juga gitu. Nah waktunya. Kemudian berikutnya timing, kemudian yang kedua adalah orangnya. Yang ketiga baru satu yang namanya ide bisnisnya. Nah banyak orang ide bisnis itu tidak punya perbedaan dibanding orang lain. Misalnya pada waktu jualan tiket ya, tiket.com, agoda.com, apalagi yang apa semuanya yang jualan-jualan, kalau Anda tidak punya ide itu harus punya perbedaan dramatis. Maunya perbedaan dramatis, lebih apa dibanding orang lain? Kalau Anda paham ilmu ini, Anda lebih banyak suksesnya di dalam bisnis itu ya. Jadi pada waktu memilih produk dan jasa itu, betul nomor 1 harus benar-benar bermanfaat untuk orang banyak.
Kalau tidak bermanfaat silakan tuh, tidak dibutuhkan ya kan. Untuk apa Anda jualan something yang orang lain tidak mau gitu ya. Betul, yang ini unik Pak, punya perbedaan, so what gitu loh. Lah tidak punya manfaat. Punya manfaat nyata, bisa dipercaya enggak? Kalau orang tidak percaya bahwa produk dan jasa Anda akan membawa manfaat, menyelesaikan masalahnya dia apa? So what? Berikutnya yang ketiga, memilih produk dan jasa itu harus punya satu yang namanya perbedaan dramatis. 3 aja, lebih cepat, lebih murah, lebih bagus. Wow. Apakah harus 3-3-nya? Kalau Anda 3-3-nya dan masih punya margin, you are the best, istilahnya king of the world. Gitu. Tapi kalau Anda tidak bisa ya lebih satu aja. Lebih bagus walaupun lebih mahal, oke. Lebih cepat walaupun lebih mahal, oke gitu ya. Contohnya BPR. Kok bisa laku? Orang kredit bunganya 36% misalnya begitu. Atau event Pegadaian, kok bisa laku? Karena dia cepat. Betul. Nah kalau tidak cepat kan cilaka gitu ya. Betul. Oke, Pak. Yes. Tadi saya tertarik dengan umur 17 sampai 27 yang waktu-waktu belajar di situ ya. Itu kan ada yang namanya uang sekolah, Pak. Yang dimana di umurku yang ke-24 ini sekarang sudah kayak gini. Bukan. Tapi total kerugian yang pernah saya alami di bisnis. Jadi sebelum saya bangun Shifluencer, saya pernah bangun 5 bisnis, semuanya bangkrut, Pak. Ada bisnis 2 bisnis baju. Bagus. Itu jatah bangkrutnya sudah dihabiskan cepat-cepat masih muda. Ya pokoknya total kerugianku kayaknya sampai detik ini ya 2 miliar ada, Pak. Sama rugi investasi dan lain-lain. Karena saya juga di kripto dan lain-lain kan. Jadi eksperimen. Okay. Rugi 2 miliar. Saya penasaran, Pak Tung uang sekolahnya itu berapa besar, Pak? Sampai bisa di titik sekarang? Ya 10 juta dolar. Wow. Dan itu gini, Pak, begitu saya kena, maksudnya rugi segitunya, saya kan jadi belajar kan. Tapi ada satu sisi saya yang kayak, saya akan balikin duit ini suatu saat nanti dengan cara apa? Pak Tung punya rasa itu nggak, kayak pengen balikin yang duit itu, atau gimana sih sebenarnya menghadapi? Enggak, jadi kalau saya ya ini ongkos sekolah selesai kan gini toh. Bukan berpuluh juta dolar lah, berjuta-juta dolar. Berjuta-juta dolar. Nggak enak ngomong berpuluh juta dolar, jangan sampai. Oke, jangan sampai. Tapi kan saya kunci bottomnya. Oke. Jadi saya kena enggak apa-apa. Oke. Saya kunci bottomnya itu. Oke. Jadi bottomnya. Nah, jadi pada waktu belajar itu tadi begitu hilang, oh ya saya apa yang saya pelajarin. Maksudnya saya pelajarin itu betul-betul kita itu kan gini loh, Tuhan itu pasti ngasih paket ada baiknya. Masuk jelek semua kan enggak mungkin. Betul. Tuhan maha baik kok. Betul. Ketika ada dapat aduh rugi. Baiknya apa? Ada pelajaran apa? Betul. Jadi ketika ada orang kerjasama, saya kan senang sekali kerjasama. Ternyata kerjasama partnernya au, ya kan? Terus kemudian kapok enggak mau kerjasama, ya silahkan. Selama Anda berdiri sendiri dan bisa sukses. Kalau saya termasuk orang yang sangat senang bekerja sama. I see. Nah ketika saya bekerja sama, ketika mengalami sesuatu hal yang kurang bagus, saya perbaikin. Supaya besok tidak terjadi lagi. Jadi ini loh, kalau Anda pegang satu kalimat ini aja di bisnis. Ya, gimana, Pak? Kemungkinan sukses Anda kan jauh lebih besar di kemudian hari kan gitu ya. Oke, gimana, Pak? Yaitu apapun terjadi tidak ada artinya, hanya kita yang memberi arti. Wow. Hati-hati kita memberi arti. Lebih baik apapun yang terjadi, mau sukses, mau belum sukses. Kalau bahasa orang negatif kan gagal kan gitu ya. Sebenarnya bukan gagal gitu. Belum sukses. Belum sukses. Itu adalah peluang untuk kita membuat sistem urut-urutan tata cara kerja sedemikian sehingga sukses itu terjadi lagi dan lebih sukses, atau ketidaksuksesan tadi atau bagi orang lain tadi adalah kegagalan tadi tidak terjadi lagi. Wow. Jadi ketika ngalami, waduh, jadi saya pernah nih bangun apartemen gitu ya sama hotel gitu, terus kemudian mendadak utang bank. Saya enggak ngerti. Macet lagi. Waduh, cilaka bener nih. Itu saham saya 2 juta dolar di sana. Wow. Tahu-tahu jadi 0. Wow. jadi lu kok bisa utang bank? Saya dipanggil banknya atau suruh bertanggung jawab sama banknya. Saya bilang, ada tanda tangan saya enggak? Siapanya? Loh, Pak Tung, kita enggak wajib minta tanda tangan, Pak. Loh, saya ini 20% shareholder. Jawabannya, loh gini Pak, menurut peraturan perbankan, kalau Bapak bukan komisaris, Bapak bukan direktur, saham di bawah 25%, kita tidak perlu minta tanda tangan. Loh, lah kok nagih saya bilang gitu. Loh, saya tanda tangan. Iya, tapi kan Bapak tetap. Ya itu, hati-hati salah milih partner. Tapi besok saya pinter dong. Oh, jadi kalau bukan komisaris, bukan direktur utama di bawah 25%, ternyata pihak direktur komisaris bisa utang bank tanpa sepengetahuan pemegang saham yang di bawah 25%. Asem atau asem banget? Bentar, ini ada nggak di pelajaran? Nggak ada, karena Anda ngalami baru tahu. Saya ngalami, apakah besok menyerah? Enggak. Besok mulai pinter. Komisaris harus ada dari Tung Desa Waringin atau orang Tung Desa Waringin. Luar biasa. Berarti kalau minta utang harus tanda tangan komisaris. Oh. Tahu nggak? Besok saya
di bawah 51%, mereka 51%, saya tidak mau utang bank. Apa yang terjadi? Dari komisaris saya dikeluarkan. Utang bank lagi. Waduh, sekolahnya itu biayanya mahal gitu ya. Wow. Makanya pada waktu saya nulis buku Business Revolution atau ngajar Business Revolution, itu dari pengalaman saya kena kayak gitu dulu. Ditulis semua situ Pak ya? Nah, perjanjiannya harus seperti apa yang menyelamatkan kamu. Kalau kamu saham mayoritas seperti apa, minoritas seperti apa. Harusnya kan ada ilmu-ilmu, oh kalau begitu penggantian misalnya saham saya 20%, penggantian yang namanya komisaris harus disetujuin minimal 90% pemegang saham. Nggak bisa 70% dodeng 80%. Anda disingkirkan dengan damai, ikut tanggung utang. Oke. Dan itu duit bisa hilang-hilang dong. Gara-gara gitu aja ya? Duit yang Anda taruh itu utang bank amblas semua. Begitu utang ABCD jadi tobat. Nah ini jadi seperti kalau kata-kata saya kan tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Jadi kalau kita belum sukses atau gagal, berarti itu adalah kita belajar supaya kemudian hari kita lebih sukses lagi. Luar biasa. Kalau sudah sukses, tetap belajar supaya di kemudian hari lebih sukses lagi. Luar biasa. Jadi yang ada hanya sukses dan belajar. Luar biasa Pak, keren banget. Pak, tapi gini, ini saya penasaran ya. Kan Pak Tung punya banyak banget lini perusahaan kan. Melihat si influencer ini peluangnya gimana Pak? Ya. Tapi tahu si influencer Pak sebelumnya? Tahu ya? Tahu. Jadi yang paling penting kan sekarang kan dikembangkan. Jadi bisnis itu kan bisa satu income, bisa multiple source of income di dalam satu bisnis. Oke. Misalnya, oh sekarang sudah gini kan juga penontonnya banyak. Misalnya kalau di YouTube itu bisa menghasilkan lumayan juga begitu kalau view-nya banyak gitu. Terus kemudian bisa jadi akademi. Betul kan? Terus kemudian nanti jadi e-course lebih gampang lagi. Terus kemudian nanti jualan buku lagi gitu ya. Terus kemudian jualan komunitas juga misalnya. Itu di dalam satu lini namanya influencer. Nah, kalau mau lebih top lagi begitu ya. Jadi melihat apa bisnis apa yang sekiranya mereka masih kecil, kalau sudah gede biasanya enggak mau gitu ya. Masih kecil kelihatannya bagus nih. Kalau ini dikombinasi dengan para influencer, bisnisnya akan boom. I see. Boleh nggak saya bantu dan saya ikut jadi shareholder? Oh, jadi investor ke bisnis-bisnis. Nggak usah bayar. Barter dengan ilmunya, barter dengan jaringannya. Oh, tapi dia kasih kita saham? Yes. Bisa gitu Pak? Ya jelas dong. Oh. Berapa persen tuh yang fairnya? Kalau yang namanya fair itu semuanya negotiable. Tapi biasanya kalau mereka itu adalah anaknya mereka, perusahaannya dia, kita tidak boleh yang dominan. Kalau dominan mereka tidak mau ngurusin lagi. Berarti 30%, 20%? Oke. Masih oke. Selama mereka happy for that kan gitu ya. Oke. Jadi mendadak ada bisnis-bisnis yang Pak Samuel ini tidak punya risiko karena barter dengan pengetahuan, barter dengan jaringannya, bahkan boleh dengan perjanjian kok. Pokoknya perjanjian ya. Nanti kalau kamu istilahnya, kalau saya itu kan punya satu perusahaan yang namanya theconversion.com. Ada MRI, Marketing Revolution International, itu bareng dengan Pak Tan Wijaya, Presiden Direktur IBM, ada Pak Lukas dari Direktur dari Astra, ada Pak Rocky Nusantara yang umur sama 24-an itu sudah deal jutaan dolar, 20 juta dolar atau berapa masih muda. Nah kita juga membuat itu, kita bisa punya anak-anak perusahaan lagi yang dimana kita bisa tadi. Jadi kita business coach pakai platformnya Tung Desamparingin yang sudah disempurnakan oleh Presiden Direktur IBM, lebih sempurna berkali-kali lipat IBM saat itu bagusnya dari Astra dari begini. Nah kecil bisa jadi boom, kita bisa dapat share dan mereka tidak perlu berat membayar satu yang namanya influencer kayak tadi, tidak perlu berat membayar satu business coach, tidak perlu membayar satu konsultan yang begini. Ketika hasil baru mendapatkan, misalnya ada satu perusahaan. Ini minus nih, Anda pede nih. Lah ini masalahnya di sini nih. Kalau di boom gini langsung booming kan misalnya begitu ya. Langsung kita pakai syarat. Saya buat dalam, kamu pilih mana? Misalnya Pak Samuel ini, manggilnya Pak. Sam aja karena masih 24. Sam, waduh luar biasa. Tapi saya biasa manggil Pak ya. Tapi Pak saya dipanggil Ngkong. Tobat ini. Pak Samuel Kongtung. Boleh. Nah misalnya jadi, kan kita perjanjikan, kalau misalnya kamu pilih mana Pak Samuel, misalnya punya satu anak perusahaan, selama ini rugi, setahun rugi 2 miliar nih. Pilih mana, punya 100% dari rugi 2 miliar atau punya 80% tapi untung 2 miliar, pilih mana? 80% tapi untung. Saya bantu kerjakan, saya kerahkan tim untuk mulai marketing kontrol sama SDM-nya,
Control very important, marketing very important. Begitu boom, kalau dalam perjanjian 1 tahun, 2 tahun, paham. Jadi 2M, saya dapat 20%. Jadi sangat adil buat dia juga. Iya, kalau enggak kan enggak apa-apa toh. Betul. Dia enggak nothing tulus. Selama ini dia ngurusin sampai pusing-pusing enggak berhasil. Betul. Ini ada yang mau boom. Nah, ketika sukses seperti itu, nah bisa kok jadi lini bisnisnya yang namanya Samuel Chris Show ini tadi. Sampai akhirnya ke sana juga boleh. Lah, Pak, saya enggak paham misalnya tentang kontrol itu seperti apa, keuangan. Cari orang gitu ya. Makanya bisnis number one adalah, ya tentu saja. Kalau tadi ya 5 ya, timing, kemudian orangnya, terus kemudian idenya harus punya nilai tambah lebih cepat, lebih bagus, atau lebih murah. Salah 1, salah 2, 3 selama marginnya cukup, you are king of the world gitu ya. Tapi biasanya kalau 3 jadi mediocre gitu ya. Kalau enggak bisa marginnya cukup. Nah, berikutnya yang keempat, bisnis model. Bisnis model itu selalu when you make money. Kayak misalnya gini, jadi the influencer ini tadi, kapan you make money? Oh Pak, kalau saya ada iklan dapat, oh saya ngajar dapat juga, oh saya apa. Nah, when you make money ini very important. Kalau pernah nonton film Korea apa judulnya Startup, Han Jin Pyong ya. Yang satu 6 dosan gitu ya. 6 dosanya presentasi, Han Jin Pyong cuma nanya, when you make money. That's true. Jadi ketika Anda bisnis tuh Anda harus tahu when you make money. Kalau bisnis tuh gitu ya, kapan? Oh make money kapan? Kadang kita enggak tahu, selama kita bawa manfaat kita bisa juga make money, that's true. Tapi jadi uang itu adalah alat tukar, nilai tambah yang kita berikan kepada orang lain. Manfaat yang kita tukarkan kepada orang lain. Kalau manfaatnya bisa banyak, mendadak uang bisa ngikutin dengan sendirinya. Bisa, kita bisa fokus. Tapi dengan juga kita boleh nggak fokus cari uang, persis seperti lebah. Lebah itu memang cari saripati bunga. Tapi efek sampingnya apa? Jadi kebun buah. Demikian juga, boleh nggak kita fokus cari uang? Boleh, selama efek sampingmu membuat manfaat tadi. Jadi, nah, bisnis model ini when you make money harus jelas, very clear. Kenapa banyak yang brodol? Ya karena bisnis modelnya nggak jelas, no. Kemudian nggak punya nilai tambah ya cilaka. Kemudian yang berikutnya baru permodalan. Kalau misalnya modalnya banyak, Anda bisa hack growth dengan nyogoin terus, akhirnya growth, ya oke. Tapi saya anak-anak perusahaan saya yang .com itu yang hack growth ya banyak yang tamat riwayat. Saya lebih yang bertahan sampai sekarang itu adalah yang salah satunya Wakuliner gitu ya. Dari dulu saya enggak mau hack growth. Wakuliner itu seperti Airbnb. Ya kalau tidak punya properti tapi bisa nyewa-nyewakan. Kalau saya adalah B2B catering yang now is the biggest itu ya. Wow. Lumayan 1 bulan 9M gitu. Wow. Luar biasa Pak, luar biasa. Oke. Yes. Berarti kan sebenarnya kita tahu 95% bisnis bangkrut di Indonesia gara-gara nggak punya 5 tadi itu Pak, yang komponen yang dibilang ya. Yes. Salah timingnya. Terus kemudian tentu saja salah orangnya, salah idenya, salah bisnis modelnya, tidak punya nilai lebih. Zaman dulu misalnya artis buka warung-warung, boleh nggak? Boleh, karena dia punya nilai tambah, ada artisnya. Artisnya enggak datang terus, warungnya cumanya dia, tidak punya nilai tambah yang lain, ikutin saya. So what gitu loh. Terus dia marketing kontrol SDM-nya bisa enggak? Selain bidangnya bukan bawa manfaat nyata, tidak bisa dipercaya, tidak punya perbedaan dramatis bidangnya, kemudian orangnya salah. Yang bikin bangkrut itu pertama kali salah jenis milih bidang dulu. Tadi toh, tidak punya perbedaan dramatis. Kenapa saya harus belajar dari si influencer ini tadi? Why? Harus punya lebih. Pak, di Indonesia itu kalaunya yang masalah konten ini ya cuma 2 aja. Kalau enggak sana sini itu lumayan. Ya kan gitu ya. Yang ngajarin untuk jadi influencer ini gitu ya. Nah, tapi balik lagi. Jadi miss-nya 95% orang tutup itu nomor 1 karena salah memilih jenis bidang bisnisnya. Entah salah itu karena dia timingnya sudah terlambat atau belum datang. Bisa juga karena bidangnya tadi tidak punya manfaat nyata. Pokoknya saya jualan orang mau beli terserah, ya enggak bisa tuh ya. Enggak diminati, enggak dibutuhkan orang lain, so what gitu loh. Terus kemudian tidak bisa dipercaya bidang perusahaannya atau perusahaannya, terus atau barangnya, terus kemudian berikutnya tidak punya perbedaan dramatis. Itu masalah jenisnya yang dipilih. Yang kedua salah orang. Salah orang, salah partner. Yang ketiga tidak punya sistem MKS, marketing, kontrol sama SDM. Jadi bisnis yang booming selain 1-2 orang yang tepat, dia punya marketingnya begini, kalau pembukaan begini. Even sekelas Kentucky, McDonald aja masih ada program ke program loh. Ada orang buka rumah makan sekali sudah ada program gini dan sepanjang masa loh. Ya bisa sih kalau Anda enak banget laris begini. Tapi mbok diadakan program-program jadi lebih ramai lagi. Betul. Nah terus kemudian marketing control sistem sama SDM-nya. Tapi balik lagi kalau orang tadi kan butuh yang ACC tadi punya ambisi, punya karakter yang
bagus, kemudian C-nya berikutnya punya kompetensi yang di bidangnya. Oke. Yes. Pak, saya mau belajar ke bidang marketing sekarang. Wah, Pak Tung ini jago banget nih marketingnya ya. Jualan rumah berapa laku 70 berapa unit Pak? 70 unit. Jadi 72 itu targetnya sebenarnya 55 pada waktu pandemi lagi. Pandemi lagi ya. Oke. Jadi pada waktu pandemi 2020 itu saya kerjasama dengan Central Group di Oktober kita teken, Desember kita launch, waktu itu Central Group lumayan loh. Jadi tahun 2019 itu dia omsetnya 45M. Nah ketika join dengan saya Oktober, terus kemudian Desember tanggal 28, pas Covid, malam jam 12, pernah dengar ada orang launching properti jam 12 malam. Mungkin yang pertama kali ya. 15 menit, tepatnya 10 menit 16 detik. Dari 55 akhirnya laku 72. Dan total duitnya 96 miliar. 96 miliar dapat dalam waktu 10 menit. Ya tahun berikutnya 630 miliar. Tahun berikutnya 800. Oh wow. Oke, sekarang gimana cara marketingnya untuk bisa menjual barang seperti itu Pak? Nah pertama kali kita harus tahu bahwa why people buy. Oke. Ini super tajam, tidak pernah dibahas oleh orang lain, tong disemparingin gitu ya. Oke. Marketing revolution nanti seri kedua atau seri berikutnya saya tambahin gitu ya. Jadi orang beli itu coba dibantah. Saya terima bantahan gitu karena saya dengan dibantah saya jadi melengkapi, kalau saya salah jadi lebih tahu. Orang tidak beli itu karena nomor satunya tidak tahu. Orang tidak beli karena tidak tahu. Benar? Kemudian yang kedua karena tidak mampu. Benar. Yang ketiga karena tidak percaya. Benar. Percaya mampu, kalau tidak tahu ya tidak beli. Nomor satu tetap harus tahu. Betul. Percaya tapi tidak mampu ya tidak beli juga. Betul, betul. Nah sudah tahu mampu, tidak percaya, I am so sorry juga gitu ya. Betul. Kemudian berikutnya karena pengen. Karena pengen baru beli. Iya betul. Pak Tung karena perlu, enggak perlu itu karena kelima. 90 kalau ada 80% orang beli itu karena pengen. 20%-nya dia kira dia perlu padahal dia pengen. Oke. Enggak percaya coba kenapa beli jam ini? Pengen sih. Nah, kan butuh jam. Enggak, jam yang lain ada, yang merek lain. Kenapa yang ini? Karena ada kepingin. Iya. Kenapa pakai baju ini? Kenapa beli baju ini? Karena bagus aja sih. Ya karena pengen. Tetap ada emosinya. Tetap kita perlu baju, tapi tertutup oleh satu kepengen. Kenapa kita enggak pakai singlet aja? Kita enggak pakai apa aja gitu ya? Betul. Kenapa milih ini? Oh karena saya merasa. Lah masih lagi merasa pengen. Oke. Nah kalau untuk tahu kita harus paham nih, perhatikan penting sekali gitu ya. Sebelum Anda membuat konsep marketingnya. Oke. Untuk tahu Anda target marketnya harus tahu. Tahu itu ada 4. Target marketnya kita tahu. Oke. Kemudian siapa target marketnya untuk properti tadi? Misalnya orang-orang yang punya rumah, yang mau punya rumah, atau yang mau investasi di properti. Semua mau, tapi mau investasi enggak punya duit cilaka gitu ya. Kategorinya punya duit dulu. Punya duit, yang punya duit. Atau layak kredit di bank gitu ya. Enggak punya, tapi layak kredit bisa ya. Jadi target marketnya berarti punya duit berapa atau sekitar punya gaji berapa yang sekiranya gini. Terus kemudian pertanyaan, mereka ada di mana? Jadi ada 4 pertanyaan yang kalau Anda jawab, Anda bisa kejar target market Anda, marketingin dengan tepat. Problem marketing itu apa? Anda selalu keluar, salah target market. Percuma gitu ya. Jual Mercy S-Class, diskon 50%. Garansi ATPM. Terus kemudian bonus kursi pijat seharga 50 juta, 2. Satu tukang pijatnya boleh dibawa pulang juga. Tapi Anda nawarin, mohon maaf gitu ya, kepada orang yang kere di pinggir jalan. Tetap gak kebeli. Ya. Padahal kan, tapi kalau kerenya tadi punya ilmu, sudah belajar dari Tung Desemparingin, jadi makelar dia. Diskon 50%, satu-satunya, garansi gitu. Kursi pijat, ya minta waktu seminggu gitu ya. Harganya berapa misalnya? Misal harga 3,4M. Sekarang didiskon jadi 1,7 gitu ya. 1,8 boleh nggak ditawar lebih tinggi? Lu kenapa? Minta waktu lu. 1 minggu, minta waktu 2 minggu, bawa ke showroom, bagi hasil lu. Luar biasa. Bisa kan? Bisa. Jadi Anda miskin pun kalau Anda punya caranya, sebentar jadi kaya kok. Betul. Nah, ilmunya paling penting Pak ya. Kalau Anda enggak tahu kan ya enggak tahu. Kalau tahu, kok gampang? Ya karena sudah tahu. Ini balik lagi ke tadi. Kalau kita tahu ada di mana, kita bisa hubungin mereka. Nah, misalnya, siapa yang punya duit? Di bank-bank Pak. Terus kemudian di asuransi Pak, mereka tahu. Ya asuransi yang gede. Di mana? Rumah-rumah yang besar Pak. Klub moge Pak, klub Rolls Royce klub Pak, Ferrari klub Pak, heli klub Pak, helikopter klub keren. Terus kemudian, kita tahu mereka ada di mana, kita bisa hubungin mereka melalui siapa? Kalau gitu lewat presiden Rolls Royce saja. Agen asuransi yang top, kepala asuransinya aja diajak kerjasama. Perbankan tahu. Nah begitu kita tahu, gini loh, problem orang jualan itu nomor satunya, target marketnya, calon customernya tidak cukup banyak. I see. Nah kalau tidak cukup banyak, misalnya
Kenapa kok bisa kita jualan properti laku banyak, laku begini? Ya karena target marketnya jauh lebih banyak yang mengetahui. Dan penawarannya menarik banget, bisa dipercaya. Kalau nggak mau beli kesannya goblok, selesai kan gitu ya. Tapi balik, ya True Who atau True What? True Who kita ajak kerjasama, True Who-nya jadikan affiliate marketing. True What? Lewat apa? Lewat koran, lewat Instagram, lewat influencer. Lewat influencer gitu ya, si influencer lewat apa? Nah, balik lagi 4 setelah kita ketahui. Yang nomor 2 supaya mampu ada 4 juga. Nomor 1 cari target market yang mampu, masuk 1. Yang kedua selalu harus ada cicilan. Misalnya si influencer ngadakan training begini, selalu buka ada cicilannya. Terima di Shopee, terima di Tokopedia, kartu kredit terima, diterima dong. Itu kan mendadak yang mampu jadi lebih banyak. Betul. Karena ada cicilannya. Betul. Yang ketiga terima barter. Tentu saja barter yang dibutuhkan. Satu hari adik saya terima ide begini kan dia bengkel. Kok kamu butuh beras gak? Kenapa? Gara-gara kamu aku dibayar beras. Ya kamu butuhkan atau enggak gitu ya. Kayak saya jadi konsultan di perusahaan properti raksasa begitu ya. Berapa Sekali ketemu loh. Bukan setiap hari ketemu loh. Sekali ketemu 400 juta. Wow. Oke. Jadi 1 tahun 4,8. Wow. M. Oke. Terus kemudian, waduh Pak Tung berat. Saya terima barter. Nah ini loh. Kamu propertinya mana? Oh ya oke. Kalau terima barter kan mereka enggak semahal itu. Biaya produksinya lebih rendah. Tapi saya butuh enggak? Dikasih properti mau enggak? Ya mau dong. Kenapa enggak mau? Mereka jadi lebih murah karena cost-nya begini. Seolah-olah kan diskon separuh kan gitu ya. Dan saya punya properti yang memang dijual 4,8. Nah kan cocok tau terima barter yang kita butuhkan. Yang kita bisa ada value-nya gitu, jadi sembarangan terima barter sambal pecel semua. Ya kalau kita bisa jual sambal pecel nanti berapa ton aja cilaka gitu ya. Nah yang keempat nih yang super keren yang paling jarang dibahas orang. Jadikan affiliate dong. Anda mau ikut akademi enggak bisa. 10 Anda daftar gratis. Kamunya gratis ya. Keren banget loh ini. Sangat tajam toh. Daging banget. Lah karena saya jalanin. Bukan hanya teori semata ngarang buku terus kemudian bukunya enggak laku gitu. Enggak, bukunya laku buku saya. Iya. Nah kemudian berikutnya. Untuk percaya, percaya itu kan tadi toh orang ingat-ingatnya gampang gitu ya. Namanya tempe mendoan 3 peyek. Tempe mendoan, T-nya tempe toh, TM toh, 3P. TM 3P. Tempe mendoan 3 peyek. Ingatnya jadi lebih ingat. Cara belajar itu begini, ada cantolannya jadi ingat gitu ya. T-nya tahu, kalau enggak tahu cilaka. Mampu, enggak mampu cilaka. P-nya pertama percaya. Untuk percaya itu ada 5I, 6I, 7I misalnya. Nomor 1 history. Kayak properti, kamu sudah berapa? Sudah 32 tahun partner saya gitu ya. Kamu sudah bangun 3.857 ya. Sudah diserahkan dengan baik. Semuanya harganya sekarang naik Pak, karena properti semua naik. Ya, dibuktikan toh. Jadi dengan history itu lamanya, tahunnya atau angkanya 3.800. Oke. Misalnya begitu ya. Terus kemudian selain history, tentu saja adalah prestasi. Dapat penghargaan A, B, C, D, F, G. Kemudian yang ketiga testimoni kan I semua testimoni dari orang. Berikutnya yang lebih tinggi lagi bukti. Bukti itu benar-benar dari setiap Anda ngomong dibuktikan, setiap orang ngomong dibuktikan. Dengan ada bukti itu tadi orang oke, ayo percaya. Kayak saya jualan properti di zaman dulu di Bali misalnya gitu. Hanya 1,2 kilo dari mulut jalan tol. Sudah saya ukur sungguhan. Oke. Jadi hanya berapa jadi misalnya gitu. Kita ukur sungguhan. Terus kemudian ada view-nya ini hanya berapa kilo dari bandara gitu ya. Jadi kita sungguh. Ini. Terus kemudian jadi dibuktikan begitu datang lihat ya ini kilometernya berapa lihat. Terbukti. Oke. Jadi percaya toh, jadi bukti. Apalagi buktinya pakai satu yang namanya ada nama-nama besar. Sudah diteliti kedokteran UI misalnya gitu. Bayar UI-nya mahal. Ya sudah mahasiswa S2 kedokteran UI itu murah gitu ya. Karena S2 kedokteran UI ya. Tapi UI-nya kan tetap ada gitu ya. Nah, tapi baik kan jadi itu namanya percaya, bukti. Bukti itu lebih dipercaya kalau terkait dengan nama besar tentu saja begitu ya. Terus kemudian tentu saja garansi. Betul. 100% money back guarantee. Kalau saya the conversion yang social media marketing kan sama. 110% money back guarantee. Keren nggak? Keren banget. Ada perusahaan sosial media yang berani menggaransi 110% money back guarantee. Karena kita sudah punya pengalaman sekian tahun dan kita sudah tahu, oke, no problem. I see, Pak. Nah, terus kemudian tentu saja orang percaya itu selain garansi juga satu lagi setelah itu namanya story. Story itu orang diceritain aja story-nya oke. Kayak ada satu kosmetik misalnya. Dulu saya pergi ke desa tempat nenek saya. Nenek saya itu umur 80, keriput. Tapi tangannya bisa halus sekali. Waduh,
ternyata dia nyuci pakai beras setiap hari. Ternyata di beras itu ada unsur yang namanya ini. Nah, itu kan cerita, pembuktiannya belum ada. Testimoni belum ada, tapi cerita. Tapi dengan story tadi dikaitkan semua dengan story, tentu saja. Orang akan lebih percaya. Nah, tapi balik lagi, itu percaya ya. Berikutnya, setelah percaya, itu namanya pengen. 3 P toh? Betul. Percaya, pengen, perlu. Untuk membuat pengen, rahasianya cuma 1. Apa, Pak? Peluang. Peluang, gimana tuh? Jadi peluang itu terdiri dari 2. Kenikmatan tambahan. Dan limit. Limit. Jadi ada batasnya ya? Yes. Dan kenikmatan tambahan. Orang membuat jadi kepingin karena dia punya kenikmatan tambahan. Sudah percaya, sudah punya kenikmatan juga kalau beli produk dan jasanya, pas take action punya kenikmatan tambahan. Dapat tambahan diskon, dapat hadiah kolam renang. Kayak saya launching jam 12 malam, kok bisa? Nah kalau kita kan jelas bahwa tadi membuat orang tahu dulu ke tempat target marketnya. Jadi pada waktu sebelumnya itu sudah mengumpulkan istilahnya, daripada ada mancing di sembarangan kolam belum tentu ada ikannya. Betul. Kumpulin dulu ikannya, betul. Dibuat lapar baru dipancing. Keren banget. Itu sama tuh kan, kita target market tadi sudah dikumpulkan dari banyak orang dan mereka, kenapa kok mereka jam 12 malam aja nunggu? Mau ngelemparin duit. Itu nomor rekening belum dibuat. Nomor lemparin duit, teman, enggak seru banget kan gitu ya. Nah, karena kita sudah pada waktu promo itu menunjukkan bisa dipercaya. Ini loh sudah 32 tahun di Batam. Kurang apa lagi gitu ya. Sudah 3.000 nih. Proyek ini proyek kita, ini proyek kita. Dulunya enggak pernah di show off, sekarang kita show off. Waktunya supaya historinya, terus kemudian kita tunjukkan perbandingan. Jadi kenikmatan itu timbul karena Anda dapat peluang. Jadi kanan kiri itu yang termurah 2,4 M. Ada yang 3,2, ada yang berapa, dan itu tidak pernah selama the last mungkin berapa 7, 8 tahun, 9, 10, mungkin tidak pernah ada proyek baru di sana. Jadi adanya secondary dan harganya sudah tinggi-tinggi. Ada yang nanya lagi, Pak Tung jual berapa? Mulai 899. Kok 899? Gini. Pernah nggak Samuel ini pergi ke proyek-proyek properti, terus kemudian nonton ditusuk sate selalu sepi? Betul. Selalu tidak laku? Betul. Kalau saya 5 detik pertama tusuk sate harus habis. Kok bisa? Ya 899. Masih belum lagi. 89 itu kan orang ada perbandingan. Dan kita buktikan. Ini loh, kita dicari di yang namanya jual beli rumah 1, 2, 3. Coba lihat. Yang terdekat sini memang 2,4 M. Kita mulai 899. Kalau sudah begitu banyak orang, Pak Tung enggak rugi toh? Rugi enggak jualan gitu ya. Yang 89 untung tapi itu wipis gitu ya. Itu kan tusuk sate daripada enggak laku sudah lah. Betul. Begitu ya. Betul. Average-nya masih ada 1,2 tapi nanti ada yang 1,5, ada yang 1, berapa. Yang 89. Terus tambahin lagi kenikmatan tambahan supaya orang pengen. Masih ingat pengen? Pengen itu adalah jadi ada peluang. Peluang itu kenikmatan tambahan kalau dia take action plus limit. Untuk 12 pertama. Berhadiah kolam renang senilai 180 juta. Kalkulator mulai rusak. 2,4. Pak Tung tuh enggak rugi toh? Enggak loh. Lu kok bisa enggak rugi? Lu itu tanah semeter berapa? Iya, tapi itu kan tanahnya di belakang. Jalan raya tanahnya ada sedikit di belakang, jalannya ada jalan yang kecil gitu ya, enggak cukup lebar, luas. Tapi balik lagi, average-nya jadi murah dan saya bayar kalau laku. Aman enggak? Ini bottom kunci. Nah, kalau apartemen rodok repot gitu ya. Karena Anda laku 5, mosok 1805, 1806 terus bawahnya kosong enggak bisa, harus dibangun semua. Tapi kalau perumahan atau ruko, laku 5 bangun 5 no. Super aman. Dan yang punya tanah so happy. Karena dapat duit lebih banyak daripada dia jual tanah, dan selama ini jual tanah enggak ada yang mau karena suruh ngeluarin duit enggak mau, kerjasama dengan kita so happy. And true story itu jadi terus kemudian akhirnya terus dia menikah, honeymoon terus, jadi enggak usah kita yang kerja dok, dia punya tanah menghasilkan duit banyak, kita kirim duit enak ini. Setelah itu ratusan orang punya tanah nyodorin tempat kita. Tolong dikerjakan. Nah, tanah bagi hasil bayar pada waktu laku. Bangun pada waktu laku, risikonya kita bottomin. Terus kemudian tanahnya dapat lebih murah karena memang di dalam, jadi bukan di pinggir jalan raya gitu. Tapi dalam rumah cuma sedikit, memang dekat jalan raya, masuk sedikit sudah. Tentu saja tanah itu lebih murah. Kalau saya ngomong kasarnya gitu loh, kok bisa murah? Tanahnya enggak ada jalannya. Tanah helikopter murah nggak? Murah. Saya pakai jurus berkali-kali ini. Tanahnya yang jalan ya kita bebaskan dengan harga yang lebih mahal, nggak apa-apa. Tapi average-nya jadi lebih murah. Jadi murah tanahnya, bayarnya pada waktu laku, aman toh? Aman. Untungnya dikit, nggak apa-apa. Yang penting everybody happy, gitu ya. Paham. Terus kemudian untuk 12 pertama, lah orang 12 pertama ngelemparin duit toh. Ngelemparin duit kan lebih banyak dari yang 12 toh.
Lah kan gini, nilai tambah tetap kita harus menghargai. Nggak boleh istilahnya gini, jadi kita tetap menghargai yang 12. Itu terlalu banyak, oke kita stop. Sudah terlalu banyak, sudah 70 nih. Mohon maaf, oversold kan gitu ya. Tetap yang 12 pertama diumumkan yang ini berhadiah kolam renang. Sisanya, bener masih mau dapat kolam renang? Mau, semuanya mau. Tambahin 10 juta lagi. Atau tambah totalnya istilahnya gini, tambah 20 juta dapat kolam renang senilai 180 juta. Happy? Mau lah. Betul. Sold out? Sold out. Sudah tahu rahasianya? Sudah tahu, Pak. Ini daging banget ini. Gila ini. Kisah nyata? Kisah nyata. Udah kisah nyata. Ini bukan kisah-kisahan. Dan sekarang sudah serah terima. Harganya naik sekarang. Nah itu tadi loh. Kita tuh memberi kesempatan, jangan kita ambil sendiri semuanya win-nya kita. Jadi properti itu kita ambil banyak win-nya, in the end of the day mereka juga win. Tapi lama kayak tadi, cukup lama kan tetap akhirnya naik. Tapi kalau dalam 1 tahun, 2, wah Pak Tung, ini beli 1,2, 1,5, sekarang sudah 2,4, 2,7, lah kan happy toh. Ada produk lagi ya? Kan gitu loh, jadi jangan rela berbagi, kita punya nilai tambah. Ya. Pada waktu itu di Batam tuh enggak ada yang bangunan istilahnya tanah 120 meter gitu tuh ada kolam renang, enggak ada. Saya bawain arsitek saya dari Bali. Kalau Bali udah biasa villa kecil ada kolam renang-renangnya gitu ya. Kita bangunin ada kolam renang pertama. Dan tempatnya sangat-sangat strategis, karena strategis itu saking strategisnya jadi sudah tidak ada produk baru yang lain. Kita produk baru tapi ada jalan sedikit masuk ke sana, tetap dekat dengan lingkungannya tadi, sudah punya nilai tambah, dibandingkan kanan kiri kita jauh lebih murah. Bisa nggak saya jualan mulai 2,2, 2,1? Bisa nggak? Bisa. Tapi satu, lakunya lama. Yang kedua, yang beli mau cari untung juga rodok lama gitu ya. Nah, kita kasih komisi untuk agen. Banyak orang nggak perlu agen, enggak lah. Ya agen boleh. Istilahnya rela berbagi. Kita punya nilai tambah, ada kolam renang, ada begini, dan istilahnya lebih murah dibanding kanan dan kiri. Loh, kalau yang tusuk sate, 899. Tapi kita sudah atur pakai Hong Shui-nya juga. Hadap sini, jadi di tempat saya itu spesialis. Kalau proyek-proyek sama Tung di Separingin, tusuk sate 5 detik pertama laku habis. Keren ya. Jangan daripada 20 tahun enggak laku, coba lihat di banyak. Ayo coba lihat developer tusuk sate 20 tahun masih tanah. Dimanfaatkan sebelahnya untuk nanam cabai. Iya. Pak, ini terlalu mahal sih Pak untuk kita. Wah, gila ini. Jujur gini, selama ini aku berpikir marketing itu seberapa kreatif, yang kayak harus sampai naik helikopter, lompat kan, kayak marketing Red Bull kan, pegang Red Bull itu minuman itu sampai lompat. Ternyata marketing itu lebih dalam dari itu Pak, dan saya baru tahu juga hari ini bahwa banyak banget komponen-komponen tadi. Masih ada yang kelima. Apa, tadi kan perlu toh. Betul. Jadi kan setelah pengen itu adalah kenikmatan tambahan untuk Anda take action. Terus kemudian berikutnya ada limit, no limit, so what gitu loh. Iya. Apalagi dalam kondisi resesi, dalam kondisi ekonomi susah. Anda enggak ada limitnya, entar sok. Coba oksigen penting enggak? Penting. Coba tarik nafas panjang. Penting banget. Nah kalau banyak enggak ada limitnya, suruh bayar mau? Enggak. Coba di limit, kena Covid, engkik, piro dibayar. Iya. Nah tadi berikutnya perlu ini kelima. Perlu itu cuman satu kok, supaya orang perlu jual masalah. Tapi masalah itu sebetulnya memang sudah ada, cuma orangnya enggak sadar. Contoh waktu saya jual properti, bensin naik, besi naik, Indomie aja naik. Kira-kira properti naik enggak? Naik juga sih. Saya tanya nih, ada yang pernah jual properti? Pernah, kalau ada yang pernah. Pertanyaan saya, hari ini dengan duit Anda yang ditaruh di properti Anda, jual properti, ditaruh deposito, beli properti lagi, bisa nggak? Banyak enggaknya. Inflasi. Nah kemudian kita buktikan, di tahun 2007-2008, Lehman Brothers bangkrut, Amerika cetak 1 triliun US dollar. Setelah itu 2011-2012 properti ganti harga? Ganti harga. Saya 2007 beli properti, 2020 udah naik 2 kali lipat gitu ya. Beli 740 juta, 2018 jadi 6,5 miliar gitu ya. Wow. Di Bali itu ya. Tapi balik lagi, kalau sekarang saya buktikan, itu kan pakai bukti. Nih loh, lihat harganya sekian sebelum ini. Nah kalau saat ini banyak sekali pencetakan uang, mau enggak mau properti akan naik. Betul, tahan mana atau mana tahan. Properti emas perak, itu tahan mana atau mana tahan. Kalau Anda leverage terlalu besar utangnya terus kemudian mana tahan, goodbye my love gitu ya. Tapi kalau Anda tahan, banyak menangnya. Nah apalagi di Indonesia yang jumlah, saya bilang ada 5 hal yang membuat properti di Indonesia beda dengan di Amerika, beda dengan di Jepang kan gitu ya. Indonesia ada 5 hal yang membuat properti naik. Siklus ekonomi,
siklus properti, saya jelasin siklus ekonominya begini, ya ini sudah masanya properti naik. Siklus properti itu bisa naik turun. Sekarang sudah ditahan terlalu lama, kena COVID, kena pemilihan presiden, kena begini, ya ini will be up kan gitu ya. Mungkin nggak akan stay terus rodok susah. Rodok susah itu ya kalau semuanya naik ya tetap ada naik terus, sempat naik banyak turun lagi tapi totalnya masih naik, tetap akan naik. Dan ini kemudian berikutnya jumlah penduduk. Kalau Amerika dibom semua, mau dikasih BLT, mau dikasih bantuan gini, mau dikasih pinjaman murah banget, nggak ada orangnya ya propertinya mati. Semua yang orangnya berkurang, propertinya juga rada repot. Indonesia tambah enggak? Tambah sih. Tambah. Ini KB gagal. Buktinya Samuel lahir tuh semakin lahir, semua lahir kan, enggak lahir itu kan KB gagal. Enggak lah ya. Tapi intinya menurut Boston Consulting Group itu di tahun 2000 sampai 2013 sampai 2020, sudah lewat 5 tahun, itu Indonesia naik 68,7 juta orang kaya baru. Yang tadinya sekolah, akhirnya harus kerja, itu kan income baru kan gitu ya. Jadi itu ya butuh properti. Makanya Pak Prabowo ini 3 juta properti, ini berapa juta properti, berapa juta. Karena memang kurang. Masih banyak yang tinggal di pondok mertua indah, betul? betul. Nah, tapi balik lagi ke satu yang namanya tadi tuh, properti kenapa naik, plus minusnya jumlah penduduknya naik. Berikutnya infrastruktur. Zaman Pak Jokowi digeber nggak infrastruktur? Digeber. Kalau digeber, kaya. Dulu Solo Semarang itu 3 jam, sekarang 55 menit. Makan siang, malam boleh balik lagi. Nah itu kira-kira properti naik nggak? Naik. Tadinya ngirim satu yang namanya hasil perikanan, waduh butuh 3 hari, keburu busuk kan itu ya. Sekarang 3 jam udah jadi. Nah dengan adanya infrastruktur naik, itu properti banyak naiknya. Yang kelima, perang currency. Sibuk menginflasikan diri. Mau China lah, mau Indonesia lah, mau Amerika lah, sibuk menginflasikan di perang currency. Perang dagang, terus kemudian perang tarif, lama-lama perang currency, inflasi nggak? Inflasi. Sekarang diketek toh, semuanya kan diketek toh. Jadi bukan ngeprint duit loh ya. Butuh berapa Indonesia bantuan 5M, 5 miliar, cuma diketek doang. Terus bayar pakai bunga lagi, asem tenan. Kita yang hasil kerja sana ngetek doang. Nah, dengan ada 5 ini mau tidak mau properti akan naik. Tapi ada orang yang bilang, aduh kan gini toh, itu tadi pada waktu kita jualan, kita atasin dulu kelemahan-kelemahannya, pemikiran keberatan mereka sebelum mereka berbantah dengan kita. Tanpa sadar kan, aduh nyewainnya susah. Nah kalau saya jelaskan, Tong Desa Waringin punya cara menyewakan properti, even dalam kondisi pandemi, tersewa 99,9%. Lu kok ada 0,1%? Karena lupa, sudah jatuh tempo. Sekarang nggak boleh lupa, sudah dicatetin gitu ya. Ya ada ya 1-2% yang tidak tersewakan. Tetapi itu kita sewakan dengan cepat, dengan mudah. Oke. Kemarin Kak Yuli, jadi kita pasang iklan ala Tong Desa Waringin, gimana? 2 hari laku? 2 hari laku kan gitu ya. Jadi mana yang kalau nggak laku, sih serangan deng, bom, sim salabim, laku gitu ya. Pak, ini pulang dari sini saya harus catat dulu yang tadi saya nonton kembali ini. Saya catat kembali. Ulangi, catat. Langsung praktekin. Iya. Gitu ya. Kalau nggak dipraktek sia-sia ilmu seperti ini. Jadi knowing is nothing. Katanya knowing, kata pengetahuan itu adalah kekuatan. Enggak, knowing itu enggak ada gunanya. Tahu enggak ada gunanya. Applying what you know is everything gitu. Saya percaya knowing is power boleh lah. Ya knowing sebetulnya knowing is nothing. Tahu enggak ada gunanya. Iya, betul. Bahkan banyak orang merasa halusinasi pengetahuan. Jadi baca buku atau ikut seminar, ya bagus, bagus. Ilmunya apa? Embo. Padahal kan sudah dikasih cantolan. Betul. Tempe mendoan, 3P ya. Nah, tahu dulu supaya tahu bagaimana ada 4, mampu ada 4, percaya ada I tadi, terus kemudian pengen itu satu kata peluang terdiri dari 2 kata kenikmatan tambahan dan satu lagi namanya limit. Terus kemudian berikutnya perlu masalah. Jual masalah kamu. Kalau kamu jual masalah, this is masalah, this is the solution. I come to the solution. Keren banget. Pak Tung, di sini kan tadi dikasih buku ke saya ya. Yes. Banyak banget nih. 3 ada Financial Revolution ini nih ya. Nah, Pak, ini saya juga sebenarnya punya buku, Pak. Tapi mantap. Ini buku 1 pieces tersisa. Wah, saya the last one itu. Dari 1000 pieces yang udah sold out 2 bulan udah sold out 1000. Mantap. Ini lagi proses percetakan lagi. Jadi ini buku panduan 10 hari untuk jadi konten kreator. Mantap. Jadi ini saya kasih ke Pak Tung, nanti bisa dibaca supaya bisa sukses juga bikin kontennya, Pak. Wah. Sekarang sudah bukan saya ini. Jadi tim saya. Oh iya, silakan dikasih ke timnya, Pak. Jadi memang kalau mau menguasai sesuatu hal, ada 5 cara nih. Gimana, Pak? Nomor 1 belajar dong, Anda belajar sendiri. Betul. Kalau sudah tidak punya waktu belajar atau sudah punya duit banyak sehingga Anda tidak perlu harus belajar, Anda build your own team.
Kayak saya theconversion.com, sosial media marketing saya bangun dari anak-anak SMA, luar biasa, suruh belajar mereka, bangun tim. Berikutnya Boro, cari konsultan dong. Pak Samuel Kris mau dipanggil jadi konsultan di tempat kita gitu ya misalnya. Siap, gitu, siapa? Tentu kan pakai konsultan. Kemudian Buy. Kalau Buy kan enggak bisa karena dia sudah mandiri. Buy itu ya kita beli yang orang yang sudah mampu. Kalau 1 triliun saya lepas, Pak. Bercanda. Terus kemudian yang kelima itu adalah partner. Kita partneran gitu ya. Keren. Bagus. Dan ini sebetulnya masih banyak jurus yang bisa dikembangkan. Tadi kan laku berapa? 1.000 selama 2 bulan. Yang sebentar. Ini laku 10.511 buku dalam sehari. Wow. Marketing Revolution ini tidak begitu banyak, ngalahin Harry Potter 1 sampai 4. Wow. Di hari pertama laku 38.878 buku. Semua jadi malu saya, Pak. Jadi malu saya. Saya harus belajar banyak sama Patung lagi sih. Kita harus ngopi-ngopi lebih sering, Pak. Tapi ini masih kalah. Di atas langit selalu ada langit lagi gitu ya. Guru saya ini kan jualnya enggak begitu mahal. Guru saya tuh jual jual buku itu marketing jeniusnya dia. Nah ini kan keren, buku marketing yang dimarketingkan kan gitu ya. Nah itu enggak begitu banyak, laku $400 satu buku. $400. Terus kemudian lakunya 70.000 buku dalam waktu 2 hari. Wah. 20 berapa juta dolar? Gila ya. 28 juta, betul ya? Iya, sekitar berarti berapa? 300 miliar ya? 300 miliar rupiah jualan buku 2 hari. 2 hari. Dan bukunya saya termasuk yang beli. Begitu saya terima, fotokopian lagi. Asem tenang. Ini nanti print, fotokopian. Tapi begitu saya baca, mau saya saripatikan satu lagi dari buku tadi yang harganya $400 tadi. Silakan, Pak. Apa yang dikhawatirkan kalau orang beli? Apa yang dikhawatirkan kalau orang beli? Kecewa. Yes, kecewa. Kecewa karena apa? Macam-macam. Macam-macam. Oh, ada yang lebih murah. Oh, gampang rusak. Oh, servisnya susah. Oh, ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Oke toh. Dia ngajarin satu yang namanya risk reversal. Gimana tuh? Risikonya kita ambil tuh. Beli buku saya dalam 1 bulan, Anda tidak merasa mendapatkan manfaat atau tidak worth it seperti yang Anda bayarkan, duitnya saya kembalikan 100% dan ini ada hadiah. Ada hadiah 3 CD audio wawancara saya dengan Anthony Robbins, wawancara saya dengan siapa itu? Ya ada lagi yang orang-orang terkenal begitu ya, ada 3. Terus kemudian saya ada punya 2 buku lagi rangkumannya ini. Dikasih free semua? Saya kasih free semua dan sebagai kalau Anda mau minta duitnya balik, ini sebagai ongkos kirimnya. Jadi bukunya saya dikirim, tapi buku hadiah, CD hadiah boleh kamu simpen. Jos banget sih. Dan dia affiliate. Nah itu tadi loh. Affiliate dan kalimatnya itu luar biasa. Tahu nggak penawarannya? 4 halaman. 4 halaman dan saya baca sampai habis dan saya beli. Oke. Apa isinya 4 halaman itu? Dan yang nulis surat dulu siapa? Nah kalau yang nulis surat Joni, Otong, emangnya gue pikirin. Email kata baca, iya toh ya. Zaman dulu. Nah ternyata ngirim Richard Tan, partner saya, Success Resources, event organizer terbesar di dunia. Hai Tong, I know this is will very useful for you, katanya gitu. Do you know you and me as fans of the Anthony Robbins. And you know how Tony Robbins from $1 million a year to $24 a year because of this man. So you better read this one. 4 halaman tak baca. No. Oke, bayarnya $400. Datang fotokopian. Tapi begitu baca, banyak sekali ilmunya. Pak, apa judul bukunya itu Pak? Kayak saya harus beli itu Pak. Boleh di-share sini nggak? Atau rahasia nih Pak? Atau di belakang layar aja lah ya? Ya jadi boleh nanti di belakang layar. Tapi itu sama kok. Jadi sekarang udah nggak dijual. Dan itu memang dia jualannya gitu. Udah nggak dijual? Yes. Saya hanya jualan sekali ini terakhir. Tapi terakhir dapat $28 juta. Oke lah ya. Oke. Oh jadi ini Marketing Revolution yang buku tadi bukan kan? Bukan. Bukunya dia. Bukunya J. Abraham. Oh, kemudian Pak Tung summary lagi ke Marketing Revolution. Lain beda. Beda lagi. Ini kungfunya ini kaste dewe ini. Oke. Tetap dia bermanfaat, tapi balik lagi saya juga belajar dari beliaunya, belajar dari orang. Kalau ini sudah kaste dewe. Oke. Kan gini. Tapi ini lebih luar biasa lagi daripada yang tadi ya Pak? Definitely yes. Oh yang nulis yang nulis pasti definitely yes itu ya mantap sekali ya Marketing Revolution. Okay. Ini sampai di Gramedia enggak ada, sampai orang belinya di Amazon di Amerika dikirim. Beruntung banget ya saya dapat ini Pak ya, buku-buku. Nanti saya baca juga deh Pak. Biar saya makin sukses juga kayak Patung lah.
Yes, saya juga mau belajar supaya sukses bikin konten, bikin konten, mengkreasi konten sehingga dahsyat luar biasa, viral terus gitu ya. Siap. Viral pakai P. Pak, aku ada challenge sebagai penutupan terakhir buat Patung. Boleh minta pulpen nggak satu? Nah, ini dia. Oke. Pak, kalau misalnya nih, saya suruh Patung jualin pulpen ini ke saya dalam waktu 30 detik sampai saya pengen beli, bisa nggak Pak? Boleh. Gimana Pak? Misalnya harganya berapa? 10.000 gitu ya? Bebas Patung, pokoknya saya harus beli Pak, itu gimana? Ya, ini harganya 10.000. Saya kasih bonus, bisa makan siang dengan saya, punya nomor handphone saya pribadi, plus test drive Rolls Royce saya, plus test drive Ferrari saya. Oke. Mau Pak, saya beli. Wah, karena teman-teman semua. Loh, Pak Tung enggak rugi toh? Enggak, enak aja. Loh, saya kan Rolls Royce sudah punya daripada nganggur, Ferrari sudah punya. Makan tak kasih nomor handphone, orang dari dulu saya mau belajar juga kan gitu loh ya. Nanti main di rumah saya kan kesempatan gantian saya yang wawancara. Nah. Kan gitu loh. Jadi bukan hanya untung di depan aja Anda begini. Sering kali itu tuh mempunyai nilai tambah yang orang lain kalau enggak mau kesannya goblok luar biasa. Tapi saya enggak rugi. Keren banget. Jadi marketing revolution, oke, saya singkatin deh. Marketing revolution segini berapa ratus halaman, saya singkatin dalam satu kata, mau? Mau dong. Penawaran. 2 kata, penawaran yang menarik. 3 kata, penawaran menarik banget. Setengah kalimat Anda belajar ini, sudah sukses Anda terapkan, Anda sukses jualan. Ilmu marketing revolution adalah ilmu membuat penawaran yang menarik banget. Kalau orang tidak mau, kesannya goblok luar biasa. Kayak tadi tuh, tes Ferrari, tes Rolls Royce. Belum, nanti sebetulnya saya masih ada hook. Begitu. Wah, saya enggak mau. Plus tes heli. No, ya. Tes fly heli di atas rumah saya, misalnya gitu. Oke. Tapi kan balik lagi. Anda jualan itu tadi membuat penawaran yang menarik. Kalau gitu rugi? Enggak. Saya punya banyak ilmu. Penawaran menarik itu ada 12 cara. Nomor satunya misalnya ngasih hadiah. Hadiah itu harus kesannya mahal. Kok bisa kesannya mahal? Bisa dapat dari sponsor, bisa beli di pabriknya, bisa enggak usah bayar hadiahnya. Murid-murid saya praktek. Itu Faber-Castell pernah satu hari jualan di Gramedia dapat Marketer of the Year segala macam gitu. Enggak pakai duit. Loh, kok bisa? Dia kan pergi ke berhadiah sepeda motornya enggak pakai duit. Loh, kok bisa? Ya dia pergi ke Gramedia, waktu itu baru 50 sekian cabang. Gramedia, kalau saya kasih hadiah sepeda motor, kira-kira Gramedia ikut dapat efek jadi laris? Ya. Mana? Pakai spanduk atau sepeda motornya saya pasang? Kira-kira mana yang lebih menarik? Sepeda motor dipasang, kasih tempat. Seluruh Gramedia, tak pasangin sepeda motor, Faber-Castell berhadiah sepeda motor. Deal? Deal nggak? Deal. Oke ya, tak pasangin ya. Jangan dicas nantinya atau dicas. Kan kamu ikut rame loh ya. Tapi Faber-Castell saya rame mau belinya Faber-Castell gitu ya. Kemudian Kawasaki, ini ya, kalau satu tempat itu kalau Anda mau pasang seperti itu harus bayar 5 juta. 250 juta. Itu sebulan. 4 bulan 1 miliar. Mau nggak tak kasih tempat tuh display sepeda motor Kawasakimu di 50 sekian tempat? Gratis, hanya kamu barter 1 sepeda motor Kawasaki. Bisa nggak? Bisa banget lah. Nah berarti sekarang beli sepeda motor, beli Faber-Castell diundi sepeda motor, gratis sepeda motornya. Gila ya. Wah, seru banget. So many, membuat penawaran menarik itu spesialisasi tong Desember. Jadi banyak yang kan gitu. Marketing ada 2. Satu alirannya branding atau mengingatkan, jadi membuat penawaran yang bisa dipercaya. Kalau satu kalimat full ya, ilmu marketing revolution adalah ilmu membuat penawaran menarik banget, bisa dipercaya, disampaikan dengan cara yang tepat kepada target market yang tepat dalam jumlah lebih banyak dibanding produk dan jasa yang akan Anda jual. Kalau orang tidak mau, kesannya bodoh. Perfect.